Keputusan Wali Kota Bau nomor 468 Romawi 4 2023 tentang pengangkatan, pengukuhan dan pemindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kota Bau. Wali Kota Bau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rekomendasi KSN nomor B-JP-00-JP-01-03-03-2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kota Bau memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama ini. Kemudian mengangkat, mengukuhkan dan memindahkan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 12 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana pastinya. Asli garis miring petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari, 2 sampai dengan 5, 6 pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan. Ditetapkan di Bau pada tanggal 5 April 2023, Wali Kota Bau Laode Ahmad Muniase cap ditanda tangan. Daftar lampiran keputusan Wali Kota Bau nomor 468 Romawi 4 2023 tanggal 5 April 2023 tentang pengangkatan, pengukuhan dan pemindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kota Bau. Nomor 1, nama Laode Aswad Esos MSI NIP 1969 0905 1986 031006. Tempat tanggal lahir Bau 5 September 1969. Pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C. Jabatan lama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau Eselon 2B. Jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau Eselon 2B. Pertimbangan tim evaluasi kinerja nomor 3 PDJ Romawi 4 2023 tanggal 4 April 2023. Besarnya tunjangan jabatan struktural setiap bulannya Rp2.025.000. Dr. Anda Haja Asmahani MSI, jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bau. Laode Darussalam Esos MSI, jabatan baru Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bau. Dr. Andes Ruslan RZ MSI, jabatan baru Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bau. Dr. Andes Amrin Tawane MPD, jabatan baru Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bau. Yaya Wirayahman STP MKP, jabatan baru Sekretaris DPRD Kota Bau. Siti Munawar SSTP MSI, jabatan baru Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau. Insinyur Laode Muhibah Suryani MSI, jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bau. Dr. Andes Rahmat Uta MSI, jabatan baru Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bau. Waraja SE, jabatan baru Kepala
Jabatan baru Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bawang. Abdul Karim SPD MSI, Jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bawang. Ibnu Wahid STMM, Jabatan baru Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bawang. Yulia Widiarti STMSI, Jabatan baru Kepala Dinas Perikanan Kota Bawang. Suarmawati SSI MSI, Jabatan baru Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bawang. Hanarudin SOS MSI, Jabatan baru Kepala Dinas Sosial Kota Bawang. Muhammad Rais MSP MSI, Jabatan baru Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bawang. Dr. Anas Ali Arham MFP, Jabatan baru Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bawang. Haji Idrus Taufik Saidi SKM MSI, Jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata Kota Bawang. Abdul Rahman SPD MSI, Jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bawang. Laode Ali Hasan SE, Jabatan baru Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bawang. Dr. Anis Arif Basari MSI, Jabatan baru Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bawang. Wali Kota Bawang, Laode Ahmad Monianse, cap ditandatangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyatakan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan April tahun 2023, saya Wali Kota Bawang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kota Bawang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Pelaksanaan penyumpahan menurut kenegaraan, para saksi dan rohaniwan mengambil tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya mulai mengambil sumpah saudara, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Bersumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara akan ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang, kedua yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang disimpan di dalam diri saudara. Dan kepada Tuhan akhirnya bertanggung jawab akan saudara. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalil maupun tunggal, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atas suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam
menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Semoga Allah merahmati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati pejabat sekretaris daerah Kota Bau, para staf ahli, asisten, kepala badan dan dinas lingkup pemerintah Kota Bau, para saksi, rohaniawan dan insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, kebetulan berkah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian serta hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang rahmat dan karunia-Nya. Kegiatan pelantikan pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kota Bau telah berlangsung secara hikmat dan lancar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat sekalian alam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya sekalian. Hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Kota Bau, saya mengucapkan selamat bekerja kepada para empat jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilantik hari ini. Teriring doa dan harapan semoga pelaksanaan program dan kegiatan di OPD yang akan dipimpin berjalan dengan baik dengan orientasi kita Bau yang sejahtera. Untuk itu, segera lakukan konsolidasi internal dan optimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki pada OPD masing-masing. Mari satukan langkah, bersinergi dan berkolaborasi untuk berkelanjutan dan kesinambungan tugas pemerintah, pelayanan dan pembangunan. Saya percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Hadirin yang berbahagia, saudara kita ketahui bersama bahwa rotasi-mutasi yang dilakukan hari ini merupakan rangkaian kegiatan uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, melibatkan unsur eksternal yang berbeda, serta berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dengan maksud untuk memberikan bahan pertimbangan yang objektif dan terukur kepada kami sebagai pejabat dan upaya mengambil kebijakan. Terlebih lagi, hasil kompetensi tersebut telah diperoleh rekomendasi dari KSN. Dengan demikian, kebijakan atas ini harus dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam roda pemerintahan. Di sisi lain, pelantikan hari ini juga bernilai strategis dalam rangka pemenahan birokrasi yang harus dimaknai dalam sudut kepentingan organisasi, yang sebagai penyegaran dan pengalaman serta tantangan baru, serta media kaderisasi dan regenerasi estafet kepemimpinan, khususnya kepada yang akan mengemban tugas dan amanah baru. Bagi yang tetap, ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kinerja. Jika kinerjanya telah baik selama ini, maka pertahankan, bahkan tingkatkan. Namun jika belum, maka ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki hal yang kurang. Para kepala OPD serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga menegaskan sekaligus mengingatkan bahwa berdasarkan undang-undang pilkada, kami masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemberhentian maupun pemindahan dalam jabatan sampai dengan akhir masa jabatan. Hal ini karena ketentuan larangan bagi kepala daerah untuk melakukan pengangkatan, penggantian pejabat adalah terhitung sejak 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah. Silakan baca pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Ini pasalnya sangat jelas ketika kita lihat pada hari bahwa
isu sosial. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan dan tidak ada tafsir negara. Namun tidak perlu risau dengan hal itu, karena pada prinsipnya selama kita masih diberi kepercayaan, maka berikanlah yang terbaik dalam rangka menjalankan amanah, sehingga dengan niat dan etikat baik tersebut, apa yang kita kerjakan dapat beriman. Saya tentunya akan senantiasa mengevaluasi secara objektif dengan mempertimbangkan multi-dimensi. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan pagi ini saya sampaikan kepada seluruh pimpinan tinggi Pratama Kota Bau untuk senantiasa mencermati perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika sosial kemasyarakatan. Sebagai seorang pemimpin, Anda sekalian harus memiliki kepekaan, mau mendengarkan, mengamati fenomena yang sedang terjadi dan tanggap dalam melaksanakan tugas. Untuk itu harus selalu menjaga loyalitas, integritas, dan profesionalisme serta jiwa melayani. Jadilah seorang pemimpin yang menjadi figur mengayomi, menyatukan, dan memberdayakan selayaknya. Puzel bekerja dalam organisasi memerlukan kepingan-kepingan kontribusi dari setiap anggotanya. Gambar puzzle yang utuh merupakan hasil akhir yang awalnya berasal dari kepingan yang terpisah-pisah. Sebagai seorang pamung, Anda adalah ASN yang merupakan penggerak utama pembangunan Kota Bau. Karenanya, pejabat pimpinan tinggi harus aktif mencari solusi, mengembangkan inovasi dan membangun konektabilitas, sinergi lintas sektor, serta senantiasa membangun jaringan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam menyiasati keterbatasan sumber daya. Kemudian, mengingat kita sudah masuk triwulan kedua, saya memacu para kepala BD untuk segera melakukan eksekusi program melalui penyerapan anggaran secara dini dan berkesinambungan, diharapkan dapat mendinamisasi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi secara lebih seimbang sepanjang tahun. Sebagai kota kecil yang terus berkembang, belanja pemerintah daerah sangat berperan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang pula saya ingin menyampaikan atau mengumumkan dua hal agar benar-benar bisa didengar oleh publik dan tidak terkesan diam-diam. Tadi Kepala Dinas Perhubungan Posko, mohon kiranya BKD segera berikan penugasan kepada saudara Abdul Afi untuk menjalankan tugas amanah. Kedua, segera berikan suatu keputusan kepada staf ahli Pak Ruslan untuk menjadi badan pengawas PDN. Segera dibuatkan keputusannya mulai hari ini. Tadinya asisten 2, tapi kita kembalikan ke staf ahli karena asisten 2 pasti paling banyak tugas. Kemudian saudara sekalian, saya juga mengharapkan bahwa pada kesempatan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bekerja loyal kepada kepentingan daerah, bukan pada orang. Jadi tidak usah loyal ke saya, loyal pada program, loyal pada kesepakatan yang sudah ditetapkan. Tidak perlu loyal ke orang, karena tugas kita adalah menyelamatkan rencana kerja yang sudah ditetapkan bersama 5 tahun. Jadi rencana kerja saya hari ini bukan pribadi saya, tapi masih menjalankan visi besar dan RPJMD 2012-2023. Tidak ada banting setir, tidak ada banting haluan. Saya tidak melakukan upaya ini untuk kepentingan pribadi saya. Saya akan selalu berusaha untuk menyelamatkan apa yang sudah terjadi. Tapi kalau juga tidak dipercaya bahwa apa yang saya lakukan kepentingan yang lama, kepentingan bersama, kepentingan daerah yang
sudah ditetapkan bersama. Ya, nanti kita lihat. Saya sudah cukup berusaha. Saya tidak datang merampok. Saya tidak merampok jabatan. Saya tidak merampok kekuasaan. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan apa yang telah dilakukan oleh Amarah. Ini penting saya sampaikan kepada saudara, karena tidak nyaman lagi telinga saya mendengar celotehan di luar. Seolah saya tidak berkeringat. Ya. Saya lagi tahu apa yang kami sepakati bersama dengan Amarah. Dan saya belum merampok apa-apa. Saya hanya berupaya untuk menyelamatkan apa yang sudah terjadi. Olehnya maka saya minta kepada ASN yang hari ini dilantik sebagai pejabat tinggi Pratama bekerja maksimal saja. Tahu sama yang saya. Tahu juga saya akan berakhir beberapa hari lagi, beberapa tahun lagi. Kalaupun nanti maju itu persoalan lain. Selesaikan saja sebatas yang bisa dilakukan. Tidak usah berpikir yang panjang dulu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Yaitu maka jaga lisan saudara-saudara. Karena setiap lisan yang saudara-saudara pasti akan sampai ke sana. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya